101,4 FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi. Pada pagi hari ini spesial, Kak ini bakal ngobrol dengan topik agama dan gaya hidup. Bisa jalan bareng gak kira-kira nih? Aduh, kita tanya aja nanti sama ahlinya. Dan kamu kalau pengen nanya juga bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 399 1054 atau DM di akun media sosial juga bisa, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau live chat langsung di aplikasi RRI Digital. Live chat juga bisa ya di YouTube-nya RRI Singaraja Official, bisa banget. Oke, langsung saja Kak ini sapa dulu teman ngobrol pagi hari ini. Ada Kakak Dr. Imade Bagus Andi Purnomo MPD. Selamat pagi Kak Bagus. Pagi semangat. Pagi, semangat dong. Om Swastiastu semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja. Waduh, adik-adik semua berarti ya? Adik-adik. Iya. Bukan anak-anak tapi adik-adik ya. Adik-adik ya. Jadi merasa muda ini. Oh, merasa muda. Emang masih muda kan? Masih muda ya? Masih muda. Gak apa-apa, yang penting jiwanya muda kita ya. Sepakat. Oke, jadi pagi hari ini Kak ini bareng Kak Bagus ini bakal membahas agama dan gaya hidup. Kira-kira bisa jalan bareng? Gimana nih Kak Bagus? Bisa jalan bareng katanya? Bisa gandengan atau gimana? Oke, jadi seru ya topiknya. Jadi Betul. bisa jalan bareng nggak? Ini jalan barengnya pacaran apa gimana ya? Apa perlu pegangan tangan? Betul. Jadi sebelum itu Tiang mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda Agung dulu ya. Masih dalam rangkaian galungan ini. Betul. Sumpah Pemuda Agung hari ini itu simbol keteguhan. Nah, sama seperti saya kira adik-adik semua, rekan-rekan pendengar semua dimanapun berada yang harus tetap teguh menjalani hidup ini. Iya. Baik nanti di sekolah. Mungkin yang dengar ada yang SMP ya, mungkin SMP, SMA, yang kuliah, yang dengerin SD di pun jangan ya itu, yang dengerin Pro 2 harus tetap teguh menjalani hidup. Nah, kembali ke topik, bisa nggak jalan antara agama dengan keseharian, dengan kehidupan, gaya hidup begitu ya. Selama ini kita terlalu menyempitkan, jadi termasuk bagaimana masyarakat terlalu menyempitkan ya. Berbicara mengenai agama Hindu tuh hanya pada tataran ritus, tataran upekara. Nah, pada tataran sembahyang, pada tataran kemudian ke pura, pada tataran ngodalin. Iya. Jadi kalau agama Hindu tuh dikonotasikan hanya pada konteks ritus saja. Tetapi sebenarnya lebih dalam agama Hindu kita itu juga ada pada tataran etis, ada tataran etika, ada tataran susila, ada dikenal dengan trikerangka agama Hindu kan. Jadi ada filosofi, anak-anak, teman-teman, adik-adik semua kan belajar mengenai apa itu Trihita Karana, apa itu Trikaya Parisuda, belajar Bhagavad Gita, belajar Sarasya Musyaya. Nah, itu lebih ke filosofi dia, tatwa. Ada juga yang susila etikanya, bahwa dengan kita beretika, dengan menjadi pribadi yang baik, dengan menjadi pribadi yang jujur, ya misalnya bergaul di sekolah dengan teman, jadi teman yang jujur kepada teman yang lain, respect kepada teman-temannya. Nah, itu realisasi agama. Jadi sebenarnya sangat relate. Jawabannya apakah bisa berjalan? Apakah bisa berjalan? Bukan lagi bisa atau tidak, tetapi banget. Gitu banget, pasti bisa banget. Oke, mungkin kadang orang mikir, nah seperti yang tadi Kak Bagus bilang, karena kalau berbicara soal agama gitu ya, tadi kan bilang, oh mungkin agama Hindu yang dilihat sembahyangnya gitu, apalagi kita hari raya emang lumayan banyak kan gitu ya. Tapi sebenarnya ada sisi lain yang bisa dilihat seperti tadi yang Kak Bagus bilang kan ya. Nah, jadi dalam hal pertemanan juga, misalkan menjenguk orang sakit itu kan masuk juga. Masuk banget. Itu kan banget. Respect ya. Jadi bagi kesetiakawanan sosial. Betul. Itu kan ada dalam ajaran agama kita. Tatwa Ma'asi, kita menganggap bahwa semua adalah teman, semua adalah kita. Filosofi Tatwa Ma'asi itu kan filosofi yang universal. Iya. Menganggap bahwa semua makhluk itu adalah diri kita. Kita menganggap bahwa ketika misalnya nih, analogi sederhana saja, teman-teman ataupun adik-adik pendengar Pro 2 pasti tidak ingin disakiti kan? Betul. Semuanya pasti punya persepsi yang sama bahwa dirinya tidak ingin disakiti. Nah, sama juga dengan orang lain, dia tidak akan ingin disakiti.
Artinya kita jangan menyakiti, karena kita tahu bahwa disakiti sakit. Oleh karena itu kita jangan pernah menyakiti. Nah itu sebenarnya filosofi Tatuamasi itu, bahwa kita menganggap semua makhluk adalah diri kita, sama ciptaan Tuhan gitu, yang pada dasarnya ingin dihargai dan harus diapresiasi gitu. Jadi dalam banget sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bahas dalam banget. Iya. Oke, nah jadi itu teman Pro 2. Sebenarnya dari hal-hal yang memang kelihatannya sepele, nah kalau dikaitkan dengan agama itu sebenarnya masuk. Masuk. Cuman kan kadang orang awam kurang tahu kan gitu ya. Nah apalagi kalau misalkan agama dan gaya hidup itu bisa jalan bareng. Nah jawabannya tadi Kak Bagus kan bisa banget. Oke, nah biasanya Kak Bagus yang menjadi tantangan dalam agama dan gaya hidup itu apa sih sebenarnya? Ini ini pertanyaan yang sangat menarik, karena kadang orang ketika ingin kemudian mengaktualisasikan dalam bahasa akademisnya, dalam bahasa sehari-harinya, ingin melaksanakan ajaran agama, kadang dia itu dihadapkan pada teman-temannya yang tidak respect, teman-temannya yang kemudian menghindar gitu ya, dianggap misalnya dalam kita di Bali itu ke dewan-dewan, kau ngiring gitu ya. Sekarang kan banyak ya anak-anak, adik-adik kita ya SMA udah ngiring jadi pemangku. Bahkan ada SMP, saya punya siswa SMP dia udah jadi ngiring dia. Nah itu kan, nah memang akhirnya ada semacam perspektif dari teman-temannya itu, nak tangat nih, nak apa ke dewan-dewan gitu kan. Nah, ini stereotip negatif sebenarnya. Padahal saya boleh jawab pakai storytelling enggak? Boleh ya, biar kalau adik-adik teman-teman anak-anak itu kan dia gampang mencernanya kalau pakai cerita. Nah, ini kita anggap sekolah ya. Jadi di sebuah sekolah itu ada anak namanya Bayu. Ya. Bayu adalah anak yang dididik di tengah keluarga yang sangat religius. Anak dari keluarga religius itu diwajibin misalnya ya ibadah sembahyang rutin, kemudian menjaga perilaku, menjaga adab, menjaga etika pergaulan. Dia tidak akan merokok, tidak akan ikut misalnya hal-hal yang negatif yang ada di teman-teman di sekolah. Nah, Bayu kemudian seiring berjalan waktu, Bayu ini pindah sekolah. Ya. Di sekolah yang baru, dia dihadapkan pada teman-teman yang baru. Karakter Bayu ini kan sudah terbentuk ya. Iya, betul. Jadi dia harus menyesuaikan. Nah, di sana dia tidak diterima oleh teman-temannya. Karena apa sih? Itu sekolahnya kebetulan sekolah yang agak sedikit negatif lah, banyak teman-teman cowoknya merokok. Ini SMA ya, sekolah SMA. Jadi diajak merokok enggak mau, diajak keluar malam enggak mau, karena dia kan sudah terbentuk karakternya. Nah, akhirnya dia merenunglah di sebuah pohon besar. Bukan pohon tengget ya. Dia merenung di bawah pohon besar. Kemudian tiap hari ke sekolah Bayu merenung di bawah pohon besar. Ditatangilah oleh gurunya, salah satu guru. Karena dia ini anak baru pindahan ini kenapa selalu di bawah pohon dia merenung kan gitu. Kemudian ditanyalah oleh gurunya, Bayu, kenapa kamu hampir tiap pagi Bapak lihat ada di bawah pohon ini? Ada apa? Jangan-jangan kamu kerangsukan gitu ya, kesurupan gitu. Bukan Pak, saya diejek teman-teman, tidak bisa merokok, tidak mau bergaul sama mereka. Karena saya diajar oleh orang tua untuk menjadi anak yang beretika, selalu menjaga adab. Gurunya lah kemudian memberikan masukan dan memberikan keteguhan terhadap Bayu. Ya, lihatlah pohon besar ini. Kenapa dia bisa menjulang tinggi, berdiri kokoh, ada angin ribut pun dia tidak akan goyah. Karena akarnya kuat. Jadi jadilah seperti itu Bayu. Kamu tidak perlu hiraukan teman-temanmu. Kamu teruslah menjadi anak yang menjunjung tinggi etika tata krama. Karakter kamu sekarang jangan pernah goyah. Dengan itu kamu akan memiliki akar diri yang kuat untuk menghadapi dunia yang keras seperti sekarang. Bayu akhirnya tertedon dan sadar, ya Pak, saya akan tetap dengan karakter saya. Akhirnya berjalan waktu minggu demi minggu, bulan demi bulan, ya
akhirnya temennya luluh dan akhirnya kan dia curiosity ataupun penasaran teman-temannya akhirnya muncul. Apa sih kok ini dia tiap pagi ke pura sembahyang sebelum kegiatan pembelajaran apa sih? Akhirnya teman-temannya ikut. Apa pelajarannya bahwa apa? Jadi menjadi itu masuk ke pertanyaan awal tantangannya. Jadi kalau kita adik-adik semua ingin menjadi karakter yang religius itu jangan pernah takut. Jangan pernah takut dibully, diejek, biasanya sering diejek nih Kak. Jadi diejek, ngapain sih kamu ke dewan-dewan sok-sok sekali. Jangan pernah hiraukan. Terus karena dengan akar karakter yang kuat itu kita akan bisa menjadi pribadi yang baik di masa depan. Gitu. Luar biasa ya. Kok kayak edisi cerita ini ya? Nggak kayak saya belajar gitu ya. Saya muridnya, kakak gurunya. Oke. Nah, jadi begitu gambarannya teman Pro 2. Jadi yang pasti untuk menjadi orang yang kokoh harus akarnya dulu. Itu karakter. Itu karakter. Tapi realitanya nggak bisa kita pungkiri Kak ya. Betul. Tapi tidak semua lingkungan tempat tinggal, lingkungan keluarga yang menanamkan seperti itu. Nah, itu juga menjadi bagian dari tantangan. Nah, kalau misalkan nih anggap ada seorang anak, kalau tadi kan Bayu. Nah, kalau sekarang misalkan anggap aja nih Sila namanya. Dia tinggal atau lingkungan di keluarganya tuh orangnya cuek-cuek. Orangnya cuek-cuek. Nah, jadi mungkin dia penasaran, pingin gitu seperti Bayu. Caranya gimana? Ini pengalaman apa gimana nih? Enggak sih, kok tiba-tiba muncul gitu. Oke, menarik ya dari Bayu ke Sila. Memang dalam konteks pendidikan ya, ini kan bagian dari andragogi pendidikan masyarakat. Tantangannya memang tidak hanya kita mengandalkan pada sekolah, malah lebih penting dulu di keluarga. Keluarga, betul. Kalau tantangan di keluarga itu kan tadi Sila, keluarga itu yang tidak mendukung, bukan tidak mendukung, cuek, tidak peduli. Ya, dibiarin aja sibuk, mungkin jadi manajer, jadi CEO, mungkin bapaknya, ibunya juga sebagai pekerja juga kan gitu. Pasti tidak akan sempat waktu. Nah, disinilah kemudian kadang kan gini, keluarga ataupun orang tua menganggap ketika dia sudah attention ataupun memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada anaknya, dianggap sudah mengajari. Tidak bisa seperti itu. Tidak cukup. Karena apa? Pendidikan dalam keluarga itu yang penting adalah bapak ibu menjadi contoh. Anak-anak, apalagi anak-anak ya, anak-anak masih kecil SD itu kan dia belajar dari tindakan kita. Dia akan meniru bagaimana perilaku orang tuanya. Cerita lagi nih, kenapa sulit sekali mendidik anak jujur? Betul. Sudahkah orang tuanya jujur? Misalnya nih ada yang minjem beras, anaknya tahu nih orang tuanya punya beras di dapur sekarung. Tetangga datang, "Me, punya beras enggak?" "Oh, Mimi telah habis berasnya." Anak itu tahu bapak ibunya punya beras, tapi kenapa berbohong? Berbohong? Dia diajarin, "Dek, jangan pernah bohong di sekolah ya." Tapi dia melihat kenyataannya. Dia tidak akan pernah bisa menjadi jujur. Karena apa? Orang tuanya yang mengajari. Anak itu dia akan berubah ketika kultur keluarga itu bisa mendidik, dan cara mendidik paling efektif. Saya tidak sebut bahwa mendidik dengan kata-kata itu tidak efektif, tidak, tetapi lebih efektif dengan tindakan. Karena dia langsung mencontoh perilaku orang tua. Pernah lihat anak suka yang marah-marah? Sering anak saya suka marah-marah. Tidakkah kemudian orang tuanya marah-marah? Stres orang tuanya. Nah itu tantangan di keluarga, sehingga jawabannya kenapa ketika cuek, jangan cuekin anak itu. Karena ketika dia dicuekin di rumahnya, dia akan mencari apresiasi, mencari pergaulan, mencari validitas. Bahasa keren anak muda sekarang. Pengakuan itu di mana? Orang lain di luar. Gitu Kak. Oke. Ini kok ketampar banget rasanya. Pagi-pagi kok ketampar ini ya.
Oke, jadi memang sih tidak bisa kita pungkiri seperti tadi yang Kak Bagus bilang, emang keluarga itu adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter anak. Betul. Kan gitu ya. Apalagi fenomena seperti yang aku bilang tadi, karena memang kesibukan orang tua. Jadi anak itu lebih banyak dipercayakan kepada pengasuh. Ya. Atau mungkin dititipkan kan Dititipkan. gitu ya. Nah, mungkin atau udah dijadwalin nih besok les ini, besok les ini. Betul. Kan udah ada. Itu kan fenomena Kak ya, Fenomena, seperti ya. itu. Tapi kan banyak nih sebenarnya kalau kita lihat lingkungan keluarga itu anaknya itu dikursusin bahasa ini, bahasa itu. Tapi pelajaran agamanya kurang. Nah itu. Nah, itu terus kalau seperti itu, langkah apa nih sebaiknya yang diambil? Oke. Jadi memang ketika kita mengkorelasikan ya agama dengan keseharian anak di rumah, tidak bisa kita hanya mengandalkan pelajaran agamanya atau kita mengandalkan guru agamanya. Kembali ke tadi, yang menjadi guru di rumah itu adalah orang tua. Sekarang kita berharap, saya kira sepakat semuanya, orang tua yang ada, pendengar nih yang menjadi orang tua, pendengar RRI Pro 2 yang saat ini menjadi orang tua, saya kira pasti sepakat pengen anaknya itu menjadi anak yang rajin sembahyang, Betul. menjadi anak yang tata krama, tidak suka marah-marah, Betul. berkarakter, dia sopan santun. Iya. Sepakat, ya, sepakat kita pengen punya anak seperti itu. Sekarang, misalnya nih, kita pengen lihat anak kita Trisania di rumah, ya. Seperti tadi, sudahkah orang tuanya seperti itu, membudayakan itu di rumah? Apalagi kadang kan jam puji Trisandi orang tuanya lagi orang kerja. tuanya lagi kerja, ataupun misalnya di rumah tapi dicuekin aja tuh. Apa sih? Kadang HP itu kan ada attention di HP Kalender ya. Bali. Kan dia nggak dihidupin. Dimatiin dia. Nah itu. Anak kan melihat seperti itu. Iya, betul. Lagi-lagi dia tidak akan tidak akan mau mengikuti. Padahal kedisiplinan itu sebenarnya ini ya, saya tidak akan membahas Anse Trisani itu secara filosofi. Betul. Bukan tempatnya kayak di Pro 2 nih. Kayaknya di Pro 1 sebelah. di sebelah lebih cocok. Tetapi pada pola kedisiplinan, ya, dengan kita mendidik anak supaya Trisani rajin tiap jam 6, ya, itu melatih mereka disiplin, melatih untuk memberikan tugas yang kemudian diselesaikan. Ini tips kesuksesan orang Jepang kan seperti itu. Dia dilatih untuk apa? Anak itu disiplin, ya. Anak itu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dengan dia menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, maka dalam analisis otaknya itu akan terstimulasi, ya. Disuruh kerjakan PR, dia akan menyelesaikan. Disuruh dibuat tugas-tugas lain, dia akan menyelesaikan. Nah, hormon dopamin kan ketika anak itu, ya, ataupun manusia bisa menyelesaikan hal-hal kecil, maka diberikan hal-hal yang lebih besar, maka dia akan mau gitu. Jadi agama itu ansih bukan hanya masalah hubungan manusia dan Tuhan, tetapi juga masalah kita mendidik anak juga begitu. Oke, luar biasa. Ini kok pagi-pagi ada siraman rohani ya. Oke, teman Pro 2, semakin seru pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan agama dan gaya hidup. Bisa jalan bareng gak sih? Oke, silakan buat kamu kalau ada pertanyaan nih, mumpung ada ahlinya di sini, ada Kak Bagus, bisa banget kamu tanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 3991054, atau bisa juga DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau bisa live chat di aplikasi RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita.
Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So I'm fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW,
Kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. 105,4 FM RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, kita masih di Sepada Pagi hari ini masih membahas agama dan gaya hidup. Bisa jalan bareng gak sih? Bisa banget, bergandengan juga bisa Kak Bagus ya. Tentu bisa. Oke, seperti tadi Kak Bagus sudah panjang kali lebar membahas ya terkait dengan topik apakah bisa nih agama dan gaya hidup jalan bareng. Bisa banget, karena fenomena yang kita lihat sekarang itu antara agama dan gaya hidup kayaknya agak nggak Ya, diparadokskan, bertentangan gitu ya, agak menjauh Agak gitu kan ya. menjauh. Jadi sebenarnya sih antara agama dan gaya hidup itu sebenarnya bisa balance, tapi Bisa tergantung balance. orangnya aja Betul, sih. betul. Kita kembali lagi ke orangnya karena seperti Kak Bagus bilang, kita nggak bisa ngedoktrin orang harus A ya Ya. ikut A, kan nggak bisa Betul. gitu kan. Antara dua orang pun yang satu A yang satu B ya udah imbas kan gitu. Nah, tapi di zaman seperti sekarang ini Kak Bagus, gimana sih cara kita nerapin gitu anak muda biar mau gitu sejalan antara agama dan gaya hidupnya? Caranya agar agama itu dijadikan sebagai kebutuhan. Kebutuhan bukan maksudnya bahwa kebutuhan untuk apa ya, kebutuhan dasar, bukan seperti itu, tetapi kebutuhan pada tataran ketenangan, ya, kemudian healing, menenteramkan hati, ya. Karena anak-anak kita, anak-anak muda kita saat ini dihadapkan pada berbagai problematika kehidupan yang membuat mereka stres. Oke. Ya. Mungkin bahasa Bali kan sedikit dipahami, ulah pati ya. Saya sengaja menyebut itu supaya nggak terdengar sering di telinga anak-anak muda kita. Ulah pati itu di Bali sekarang tinggi sekali. Terbaru itu anak SD loh. Iya, yang kemarin itu. Anak SMA ada terakhir kan. Oh iya. Iya, ini karena apa? Stres di kalangan anak muda. Jangan dianggap anak-anak muda kita itu sekarang tidak stres, Kak. Banyak dia karena berbagai problematika permasalahan itu membuat mereka stres, tertekan, ya, mentalitinya. Nah, agama harus jadi solusi di sana. Oke. Jadi agama itu harus jadi kebutuhan mereka, baru mereka mau melakoni. Jangan dipaksakan. Kamu harus gini. Ini untuk tataran yang lebih tinggi ya. Kalau anak awal-awal itu, anak PAUD itu harus dibiasakan anak SD itu. Pembiasaan itu sangat penting. Tapi kalau anak yang sudah kuliah, SMA lah, dia sudah mulai dewasa gitu kan. Jadi harus diajarkan agama sebagai kebutuhan. Ya. Contoh mereka stres, ya mereka butuh rilis. Jawabannya adalah sembahyang. Meditasi. Ya. Dengan hening 10-15 menit itu bisa merilis stres loh, bisa menetralisir hormon-hormon stres itu kepada volume tertentu. Nah itu termasuk misalnya ketika diajak melukat kan, diajak sembahyang tirta yatra itu kan bisa merilis, menstabilkan emosi. Nah gitu. Jadi harus dihadapkan pada kebutuhan, ya, bukan pada ini kan. Anak-anak sekarang itu kan tadi kita ngobrol ya, bahwa tidak bisa caranya mendidik dengan pola-pola lama. Harus dicarikan apa ya, inovasi-inovasi dalam mendidik anak-anak sebagai orang tua itu. Nah itu kalau memang kemudian mereka bisa kita berikan stimulasi agar misalnya mereka, Pak saya kok mumet ya, banyak tugas di sekolah, kampus banyak tugas ini, belum skripsian, ayo kita tirta yatra yuk ke Pura Besakeh dan Pura sekitarnya yuk biar itu caranya seperti itu. Sehingga mereka pasti pasti merasa urgent untuk mengimplementasikan ajaran agama yang relate dengan kehidupan mereka seperti topik kita begitu. Nah jadi itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya, mungkin sebagai orang tua, jadi agar
lebih mendekatkan anak tentang ajaran-ajaran Betul. agama gitu. Karena seperti yang tadi sudah sempat dibahas sama Kak Bagus, karena guru agama itu nggak bisa kita berikan tanggung jawab untuk mendidik anak kita tentang Tidak cukup agama. ya? Tidak cukup. Karena paling tidak kita dapat pelajaran agama kalau nggak salah cuman 30 apa 1 jam di sekolah Kak ya. Iya, cuman 40 menit. 40 menit ya. 40 menit. Kayaknya waktu 2 jam 80 menit. Mm-mm. 1 minggu itu Oh, 1 minggu 80 80 menit. menit. Nah, itu anggap 1 minggu 80 menit. Sedangkan 1 minggu itu waktunya 24 kali 7. Iya, berapa itu? Berapa itu? Nanti kita hitung. Hmm. Nah, yang pasti nggak cukup, Ya. nggak cukup bangetnya, nggak cukup nih. Jadi mungkin ada solusi-solusi yang bisa dilakukan gitu ya. Apalagi kalau sekarang kalau di desa-desa tuh kan ada biasanya pasraman-pasraman gitu. Nah, Itu masih Suruh ada dia Kak ya? ikut, masih Masih kan ya? pasraman non formal Mm-mm. beberapa desa. Jadi biasanya dia di akhir pekan. Mm-mm. Sekarang ada semacam gini, ada semacam persepsi kalau disuruh anaknya ikut pasraman, oh nanti anak saya nak jadi pemangku. Jangan seperti itu. Ya, berikan mereka kesempatan belajar, minimal Iya. mereka bisa merilis aktivitas di sekolah, ya, yang monoton. Kalau di pasraman itu kan lebih ke praktik ya. Iya, Itu lebih gini, mereka akan lebih apa namanya, lebih lebih paham, apa ya, lebih lebih cepat. curiosity, curiosity itu apa sih? Ketertarikan. Oke. Jadi antusiasmenya Heeh, lebih tinggi lebih tinggi. karena ada hal baru. Heeh. Nah, itu bisa menjadi alternatif untuk memberikan pendidikan agama pada Iya, anak-anak. untuk membentuk karakter anak Bentuk juga. karakter. Oke, dengan adanya pasraman-pasraman itu Kak Iya. ya. Jadi orang tua juga jangan berpikir jadi ketika anaknya belajar agama itu wah nanti anaknya jadi pemangku. Kan nggak semudah, nggak segampang itu Nggak kayaknya segampang kan. itu juga. Apalagi kita sebagai orang tua harusnya yang udah lebih tahu kan Betul. gitu kan ya, udah lebih tahu. Nggak mungkin kan masa kalau baru kita sembahyang puja Tristan dia 3 kali 1 udah nanti ciri-ciri bakal jadi pemangku. Kan nggak mungkin ya. Tapi begitulah kadang fenomena yang ada Kak ya. Betul. Yang susah untuk kita hilangkan Iya. di lingkungan masyarakat. Oke, kita kembali lagi ke topik antara agama dan gaya hidup bisa jalan bareng. Nah, kalau kita kaitkan dengan fashion, kayaknya kalau kita lihat sekarang banyak nih fashion yang nggak Ya. sesuai kan Kak ya. Betul. Nah, apalagi Kakak di lingkungan kampus gimana nih? Oke. Udah semua mahasiswanya sesuai. Sekalipun setiap Kamis diterapkan pakai baju adat. Baju adat. Terus Purnama Tilam juga kita pakai baju sembahyang, adat. baju adat juga. Tapi kalau menurut Kakak sendiri nih, fenomena yang Kakak lihat, udah sesuai nggak sih dengan ajaran agama atau fakemnya Ya. busana adat yang digunakan oleh anak muda zaman sekarang? Satu, bahwa saya tidak menganggap nih sesuai atau tidak sesuai. Iya. Saya tidak menjawab sesuai tidak sesuai ya. Mm-mm. Silakan pendengar yang akan menganalisanya Oke, begitu ya. Fenomenanya begini. Iya. Pakaian adat itu akan tidak bisa dipisahkan dari fashion, dari perkembangan fashion. Betul. Ya, Mm-mm. dengan perkembangan style. Betul. Zaman dulu ada style seperti ini, zaman sekarang ada seperti ini, termasuk pakaian adat. Iya. Ya, dari model common yang dulu mungkin sampai bawah terus naik ya mis. Kemudian dari kebaya yang model lama, model Korea dan seperti itu ya. Nah, akan terus berubah. Hanya harus dipahami bahwa harus ada baseline dasarnya. Silakan fashion itu berkembang, tetapi harus diatur. Ada tataran etis yang ini harus dipahami oleh anak-anak zaman sekarang, pendengar Pro 2, adik-adik semua, kemudian orang tua yang harus mendidik anak-anaknya harus ada pada tataran etis. Silakan passion kamu berkembang, berubah itu ya, bertransformasi, tapi ada tataran etisnya. Apa itu tataran etis? Satu, norma sopan santun, ya, jangan sampai dia memperlihatkan ya bagian-bagian tertentu yang sensitif. Iya, betul. Kan seperti itu. Kemudian kalau misalnya dalam konteks norma etis, norma agama Hindu ya diusahakan ketika ke pura misalnya ya, yang perempuan usahakan pakai pakaian putih, kebaya yang putih, kemudian kamarnya yang kuning, kan seperti itu. Nah, itu harus diatur. Nah, sisanya misalnya kalau hari Kamis itu ya silakan, tetapi ada tataran tertentu. Ada tataran batasan etisnya ya, yang mana boleh, mana tidak boleh. Ya, seperti itu. Jangan diatur sebebas-bebasnya. Oke. Kalau saya lihat di media sosial kan sekarang aduh, ya pakaian adat kita agak
apa namanya, agak sedikit kebablasan, Iya, betul. memperlihatkan bagian-bagian tertentu yang sebenarnya Yang tidak tidak etis, layak. tidak layak. Tidak layak. Jadi tapi itu fenomena yang memang kita lihat Ya, sekarang. tapi tidak semua kan. Tidak semua. Tapi kadang sih orang sengaja gitu. Apalagi untuk kebutuhan konten sekarang. Nah itu ya. Karena Karena kita dengan pakaian itu mereka akan dapat, followers. aduh, berat ini. Berat di kasus ini. Karena memang itu fenomena yang kita lihat kan. Ya. Nah, apalagi di zaman serba digitalisasi seperti sekarang, Ya. Kak Bagus. Jadi memang susah banget kayaknya ngatur Betul. fashion orang Iya. gitu ya. Karena fashion antara satu orang dengan orang lain itu juga nggak bisa kita samakan. Nggak bisa. Apalagi kita kembali ke tren. Tren ya, kan terus berkembang. Trennya itu terus berkembang. Kalau dari common cowok aja, yang awalnya kita kan pasti pakainya yang lembaran. Yang lembaran. Sekarang kan udah ada setengah jadi, udah Setengah tinggal jadi, ikat. iya, Kan ada betul. itu yang kayak gitu. Common juga kan yang perempuan yang harusnya kalau dulu kita lilit berapa lilit gitu. Iya. Nah sekarang kan udah tinggal pakai. Tinggal pakai. Udah gampang kan Iya. gitu. Nah jadi memang itu kembali lagi sih ke diri masing-masing Kak Iya. ya. Oke, karena seperti Kak Bagus bilang nggak bisa menyalahkan. Iya. Jadi mengatur juga nggak bisa, harus yang kayak gini kita kan nggak bisa. Tetapi harus dibatasi. Mm-mm. Karena apa? Kebebasannya sebebas-bebasnya itu anarki. Iya. Anarki itu bisa menyebarkan kekacauan, termasuk berpakaian. Kalau kita ini edukasi buat adik-adik di rumah ya. Boleh fashion itu ya sebebas-bebasnya, tetapi harus ada batasan. Dia harus ada tataran etis tadi tuh. Itu normanya. Kalau itu norma minimal yang diikuti, silakan. Misalnya pakaian warna dari gini, tetapi tataran etis itu jangan sampai dilewati. Oke. Karena seperti yang saya katakan tadi, kebebasan sebebas-bebasnya itu adalah anarki yang membuat kekacauan, membuat problematik permasalahan gitu. Dalam pemilihan warna juga penting Kak ya. Ya. Memang sih tidak ada aturan yang mengharuskan banget ke pura kita harus pakai baju putih kuning kan, emang nggak ada. Betul. Tapi setidaknya pakai warna yang gelap. Warna lah. yang gelap. Jangan sampai kalau sembahyang pakai warna merah. Aduh. Wah, nanti paling pertama paling kelihatan Nah, dong. ya itu. Tapi kalau kayak kita kerja Sabtu Ya. Purnama Tilem masih lah ya di lingkungan tempat kerja. Tapi kalau yang namanya ke pura ya harus Ya. edukasi juga penting banget. Betul. Kayaknya nih ya, penting banget adanya edukasi tentang tata busana. Tapi kalau nggak salah kemarin-kemarin juga udah pernah ada pembahasan seperti itu. Kita kembali lagi ke anak mudanya. Karena sekarang media sosial itu berpengaruh banget kan Kak ya. berpengaruh banget. Berpengaruh banget dunia digitalisasi. Apa sih yang nggak ada? Betul. Semuanya ada, ya Semuanya nggak sih? ada. Kita mau belanja aja udah tinggal online. Tinggal online. Jadi dengan adanya digitalisasi itu memang sih semua serba ada, tapi dampak buruknya juga Ya. ada. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, di dunia serba digital seperti sekarang nih, kalau Kak Bagus sendiri nih ngasih pemahaman ke mahasiswanya seperti apa kalau misalkan Oke. dari tatanan berbusana adat, kemudian persembahyangan yang benar seperti apa, gimana nih Kak? Oke, jadi dunia digital itu dunia yang tidak bisa kita pisahkan dengan anak-anak zaman sekarang. Betul. Karena mereka lahir, mereka hidup itu sudah Di ada. zaman Kita di mungkin zaman. bisa, Kak. Iya, Karena kita mungkin dulu belum lahirnya belum ada digital. ngomong-ngomong kayak gitu pernah nggak disinggung kayak gini? Siapa suruh lahirnya dulu? Nah, itu kan. Nusuk kan? Iya. Katanya McLuhan bahwa sekarang ini kan dia global village. Maknanya adalah bahwa tidak ada batas. Betul. Anak-anak kita mungkin nanti punya teman di Amerika kan, di Eropa, karena memang seperti itu. Iya. Globalisasi dan digitalisasi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa bentengi anak-anak dengan topik ini, bahwa agama itu harus menjadi way of life, ya? Iya. Sekarang yang ibaratkan ya, perang itu perang terbuka. Bukan perang dalam artian perang negatif ya, perang dalam artian senjata bukan, tapi perang budaya, perang karakter gitu. Ya, kalau kita lepas anak kita, ya mereka akan terbawa dalam kultur, situasi dan kondisi. Mereka harus kita bentengi. Jadi kalau orang-orang perang itu kan dia pakai benteng, dia pakai anti peluru kan, Iya betul. bawa senjata dan lain sebagainya sebagai benteng, tembak deh.
Sudahkah kemudian anak-anak kita punya benteng agar mereka tidak terbawa arus digital, arus global? Nah itu kembali bahwa benteng itu adalah ajaran agama. Oke. Kemudian bagaimana mereka menjadi pribadi sosok yang religi, yang mengimplementasikan ajaran agama, itu yang membuat mereka kokoh seperti cerita kita tadi si Bayu itu ya. Itu yang membuat si Bayu kokoh ya, dengan karakternya dia, keteguhan hatinya dia, dengan ketajaman pikiran dan seterusnya seperti itu. Emang agak susah. Berat. Kayaknya lebih berat dari berat badan kita ini. Berat tapi pasti bisa. Jadi, asalkan ada niat. Ada niat. Betul. Karena niat dan kemauan dulu yang harus Itu harus dikuatkan. Jadi kalau memang udah nggak ada niatan, mau kita ngasih tahu berapa kali pun pasti bakal mental. Kan gitu Kak ya. Jadi memang seperti itu fenomena yang kita lihat di lingkungan masyarakat. Jadi memang kurangnya pemahaman agama terhadap anak muda zaman sekarang, apalagi di dunia digital seperti yang tadi sudah kita bahas gitu. Memang sih ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga, karena di media sosial juga kadang kan banyak orang yang ngasih siraman-siraman rohani juga Kak ya. Jadi mungkin itu dampak positif yang bisa kita petik, tapi dampak negatifnya juga banyak banget yang harus kita ya udah nggak usah diikutin kan gitu istilahnya. Cuman dalam pembentukan karakter anak muda zaman sekarang itu kan emang nggak susah Kak ya, dengan adanya digital ini, benar nggak? Betul sekali ya, karena mereka sekarang digital itu bukan lagi hiburan, tetapi tempat belajar. Bukan hanya belajar pelajaran, tetapi juga belajar tindak laku. Jadi mereka akan meniru, mencontoh apa yang ada di dunia digital. Ya, coba lihat anak-anak kita itu. Tindak tanduk mereka itu apa yang ada di dunia digital itu diikutin. Penting di sini bahwa mereka harus ada pretensi, mereka harus ada semacam batasan-batasan. Bukan artinya anak kita dilepaskan dari digital, tidak seperti itu ya. Ini juga saran buat adik-adik di rumah ya, ada yang SMP SMA. Boleh silakan main HP, boleh main nyari internet silakan, tapi ada batasan. Batasan konten, batasan apa yang mereka akses, batasan waktu. Jangan sampai berjam-jam main HP. Jangan kebablasan ya. Bukan hanya merusak misalnya penglihatan ataupun organ mata, tidak seperti itu hanya, tapi itu ada. Nah, Kak, pernah nggak dengar brain rot? Istilah brain rot itu adalah bagaimana ketika menurunnya kemampuan otak akibat scrolling. Jadi kita kan suka scroll media sosial, terlalu nyaman kayaknya ya. Nyaman banget kan. Itu sebenarnya bukan kebutuhan, tetapi kebiasaan. Betul. Yang kemudian menurunkan kemampuan otak. Ini risetnya udah banyak banget brain rot. Dengan kita sering main media sosial, scroll, karena dia cepat sekali dia. Itu menstimulasi otak, menurun kemampuan dalam hal apa? Fokus. Coba kita bisa nggak fokus? Anak-anak kita bisa nggak sekarang fokus belajar lama di sekolah? Tidak bisa. Saya sudah banyak melihat. Ya, bukan hanya fokus belajar ya, difokus buat ngapain, dikasih tugas A, silakan kerjakan. Kita zaman kita dulu ya, disuruh buat jajan itu ya, di rumah itu bisa sampai 2-3 jam. Kita bisa fokus. Anak kita coba kita tes sekarang. Mereka disuruh dikasih tugas. Adik-adik di rumah ya, coba tes bisa nggak fokus? Susah sekarang, karena itu brain rot itu, kemampuan otak kita menurun gara-gara scrolling. Jangan ya adik ya. Cuman kan kadang dalihnya kan gini, mau scroll itu katanya mau ngilangin penat karena terlalu capek abis belajar. Sebenarnya itu yang salah berarti. Iya boleh ketika scrollnya mungkin 2-3 menit, tapi kalau 2-3 jam kebablasan. Nah itu parah berarti itu. Brain rot itu udah banyak risetnya. Itu bisa menurunkan kemampuan otak. Salah satunya fokus, susah konsentrasi, tidak bisa problem solving, mencari penyelesaian masalah dari konteks kehidupan dan seterusnya. Waduh, itu berat. Berat itu Kak ya. Oke, nah jadi itu dia teman berdua. Kamu sudah diingatkan nih sama Kak Bagus, jangan terlalu nyaman scroll di medsos terlalu lama. Betul.
Karena itu sebenarnya berdampak buruk. Kalau misalkan kamu dalih-dalih sibuk pusing nih habis ngerjain tugas dari Mending kampus. healing, Kak. Mending healing ya. Iya, jalan-jalan. ya. Jalan-jalan apalagi Olahraga kan? Ya. Itu bagus itu. Oke, apalagi healingnya kalau sambil sembahyang gitu ya. Nah itu Oke. keren. Itu yang paling keren. Kalau Betul. sekarang kan banyak nih orang istilah wisata religi. Wisata religi. Oke, sembahyangnya dapat, jalan-jalannya dapat. Nah, itu sebenarnya poin yang bagus, Kak. Tapi Bagus gini ya. Kak, tidak semua anak-anak muda kita tidak suka ke pura. Saya sering pernah betilam ke Jakarta nih dekat sama iya, RRI. betul, Pasti rame anak-anak muda. betul, Lami. Itu adalah hal yang patut dicontoh. Anak-anak muda di rumah, ya, adik-adik semua yang dengerin Pro 2 saat ini, topiknya kita adalah kan agama dan Dan gaya hidup. Itu ke pura tiap pernah betilam itu gaya hidup tuh. Iya. Itu bisa merilis tugas-tugas yang menumpuk ya. Kamu ke pura sembahyang meditasi ya itu ya seperti itu. Nah itu banyak sekali. Saya apresiasi itu. Jadi tidak jelek-jelek banget kok. Enggak. Anak-anak kita masih hebat-hebat dan keren. Dan yang kalau kita lihat itu emang lebih banyak anak muda sembahyangnya. Dominan. Karena Dominan saya anak beberapa muda. kali tugas juga emang anak muda yang malah Iya, lebih banyak ya enggak? Lebih banyak dia. Emang lebih banyak anak Betul. muda. Orang tuanya Sekalipun sedikit. sekalipun dia pergi sembahyang dengan pasangannya, oh nggak masalah. It's okay. Nggak masalah. Bagus lagi kan? Iya. Heeh. Jadi saling support Saling jadinya. support. Ya, itu. Daripada jalan-jalannya keluar kan Betul. gitu. Jadi ketemu dapat, sembahyang juga Sembahyang dapat, dapat. pahala dapat Pahala juga. dapat juga. Wah, luar biasa nih Taman Pro 2, nggak kerasa ternyata kita ngobrol udah lumayan ya. Nggak terasa ya. Nggak kerasa banget. Aku masih ada nih satu pertanyaan Ya. dari teman Pro 2 yang nanya, Kak Bagus, dari sekian obrolan yang sudah aku dengerin tadi, pengen nanya dong, kunci utama agar agama dan gaya hidup dapat berjalan beriringan secara harmonis dalam kehidupan seseorang seperti apa? Oke, kunci utama niat. Mm-mm. Harus niat dulu, harus dikuatkan niatnya, Oke. keyakinannya. Niat itu kan juga masalah keyakinan. Harus diniatkan. Jadi kalau nggak diniatkan ya nggak bisa ya. Dengan punya niat maka selanjutnya akan muncul cara-cara, metode-metode, jalan-jalan agar bisa relate nih antara bagaimana agama dengan gaya hidup kita. Niat. Niatkan dulu. Harus niat dulu dalam hati. Dalam pikiran, dalam hati, kemudian baru dalam tindakan. Seperti itu, Kak. Oke, nah jadi ya memang benar kunci utama adalah niat dulu. Ya, Kalau nggak ada niat, mau diapain pun ya nggak bisa. nggak bisa. Sekalipun kita paksa, Waduh, bisa instan tapi setelah itu ya hilang. iya, tapi nggak fokus juga kan. Nggak fokus. Kalau kita paksa ya nggak fokus jadinya Iya, kan, kita betul. sia-sia juga kan ya. Oke, nah itu dia teman Pro 2. Jadi ingat ya, niat yang pertama yang harus dikukuhkan dulu untuk membangun pondasi yang kuat. Ya. Oke, sebagai closing, apa nih yang ingin disampaikan Kak Bagus dari sekian obrolan yang sudah kita bahas? Nggak kerasa kan ya 1 jam ngobrol, kok kayaknya waktunya kurang gitu. Oke, nah jadi sebagai closing nih Kak Bagus yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2, silakan. Terima kasih. Saya pengen lebih banyak cerita ya kepada teman-teman di rumah semua, tapi dibatasi waktu. Cuman Tiang sendiri pribadi sebagai individu, sebagai warga masyarakat yang beragama Hindu, kemudian juga akademisi ya, sehari-hari ngajar anak-anak muda gitu. Jadi mari cintai agama kita, kemudian implementasikan apa yang seharusnya menjadi laku kehidupan agama. Jadi jangan hanya beragama Hindu secara KTP, Kak. Oke. Jadi juga harus beragama Hindu secara way of life, secara jalan hidup. Realita. Bahwa ketika kemudian sudah dilakoni, sebenarnya tidak akan bertentangan, tidak akan paradoks kok dengan gaya hidup kita. Ya, dengan apa? Dengan kita paham bahwa agama itu bukan hanya pada tataran ritus seperti apa yang dikatakan saya di awal. Agama itu juga bagaimana kita mengayomi satu sama lain, bagaimana kita mengasihi satu sama lain, respect, menjadi pribadi yang jujur, menjadi bagian yang baik di tengah-tengah masyarakat kita, memiliki kesetiakawanan sosial, respect satu sama lain di lingkungan tetangga, ya, di lingkungan sekolah dengan teman-teman, saling peduli, memberikan dukungan kepada teman yang kekurangan, dukungan dan seterusnya. Jadi dia akan relate bahwa agama itu tidak hanya ritus tetapi juga laku dan karakter, seperti itu.
Oke, terima kasih Kak Bagus siraman rohaninya pagi hari ini. Oke, yang pasti banyak ilmu yang kita dapat dari obrolan tadi. Kak ini aja yang memang udah seusia gini kayaknya kok geleng-geleng. Ternyata banyak banget nih hal-hal yang kita lupakan ya, yang Ya. sebenarnya penting untuk kita lakukan. Kan Betul. gitu istilahnya ya. Terima kasih banyak Kak Bagus Siap. atas waktunya. Lain waktu semoga Nona kita diundang lagi ya. Oh, pasti. Lain waktu pasti kita bakal undang lagi. Ya. Dan untuk teman Pro 2 terima kasih. Jadi itu tadi obrolan kita di Spada pagi hari ini ya, terkait dengan topik yang kita bahas, agama dan gaya hidup bisa jalan bareng. Jawabannya adalah bisa. Yang penting kembali ke niat kamu. Nah, jadi kalau sudah ada niat seperti yang tadi Kak Bagus bilang, semuanya pasti bisa dilakukan teman Pro 2. Selamat pagi dan dengerin terus Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM.